Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Niken, Pak Bagas, dan teman-teman semuanya. Izinkan saya, Muhammad Fadlan, 154-18058, akan mempresentasikan hasil observasi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dengan anggota Kistiara Ningsih, William Samalo, Muhammad Fadlan Herdian, Gifari Adnan, Andina Aryala, dan Muhammad Hafizul dengan NIM sebagai berikut. Adapun presentator tiap slide-nya bisa dilihat pada bagian pojok kiri bawah. Baik, sekarang kita akan mulai masuk kepada bagian latar belakang. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, di mana kebutuhan ini menyangkut kelayakan dan juga taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28, bahwasannya rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, perkembangan perumahan akhir-akhir ini meningkat dengan pesat. Hal tersebut disebabkan dengan adanya tuntutan yang sangat tinggi dan mendesak akan kebutuhan perumahan sebagai tempat tinggal. Hal ini mengakibatkan banyaknya penduduk yang belum memiliki rumah yang layak, bahkan belum memiliki rumah. Kecamatan Sumber Bandung, Kelurahan Kebon Pisang sendiri masuk ke dalam Kelurahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Program NSUP. Kecamatan Sumber Bandung, Kelurahan Kebon Pisang. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian mengenai tingkat kekumuhan kawasan perumahan atau permukiman di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung, melalui identifikasi kondisi rumah, keluarga, lingkungan, dan juga livelihood. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andin 154-18086. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Andina Riala, NIM 154-18086. Yang pertama untuk rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, maka kami merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana keadaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana kondisi livelihood masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung. Selanjutnya, ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang dilakukan pada analisis ini meliputi ruang lingkup materi, wilayah, dan waktu. Yang pertama, untuk ruang lingkup materi analisis ini meliputi pemahaman mengenai perumahan dan permukiman yang di dalamnya terbagi menjadi kondisi rumah, keluarga, lingkungan, dan livelihood. Yang kedua, untuk ruang lingkup wilayah pengambilan data observasi kami yaitu pada kawasan RW 10 Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung. Dan yang terakhir untuk ruang lingkup waktu observasi yang kami lakukan yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 mulai pukul 16.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keadaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung. Dan untuk sasaran penelitian kami ada dua. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kondisi rumah, keluarga, dan lingkungan pada perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi kondisi livelihood masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kistiara NIM 154-18014. Untuk kondisi rumah pertama, yaitu rumah seorang ibu rumah tangga yang di dalamnya terdapat 3 kakak yang anggota keluarganya berjumlah 10 orang. Rumah tersebut ini ditinggali sejak 1952 dan memiliki luas tanah seluas 40 meter persegi dan luas bangunannya 25 meter persegi. Kemudian untuk meninjau kondisi fisiknya, ditinjau dari beberapa variabel. Di sini yang perlu digarisbawahi yaitu tentang variabel struktur jalan, drainase, dan saluran limbah yang dianggap masih kurang sesuai dengan standar. Yang pertama itu struktur jalannya. Sudah teraspal, tidak berlubang, namun tergenang jika hujan. Kemudian untuk drainase, sistemnya masih menggunakan sistem terbuka yang macet sehingga menimbulkan genangan saat hujan.
Kemudian untuk saluran limbahnya juga masih langsung dibuang ke sungai. Untuk variabel lainnya selain itu sudah dianggap sesuai dengan standar. Kemudian jika ditinjau dari aspek non-fisiknya, kami meninjau dari pendapatan pemilik rumah, yaitu sebesar 2 juta per bulan. Besaran ini dirasa dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kemudian status kepemilikan tanah di mana bangunan rumah ini berdiri yaitu hak guna bangunan, sedangkan rumah itu sendiri berstatus milik pribadi. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa karakteristik fisik rumah Ibu Sari ini belum baik, terutama dalam aspek infrastruktur drainase dan limbah. Selain itu, dengan jumlah anggota keluarga yang berjumlah 10 orang dan luas bangunannya hanya 25 meter persegi, jadi rumah Ibu Sari ini belum memenuhi standar kebutuhan ruang gerak manusia yang menyatakan bahwa minimal kebutuhan ruang tersebut harus memenuhi 9 meter persegi per orang. Sekarang kita lihat kondisi rumah yang kedua, yaitu rumah dari Ibu Noneng yang merupakan karyawan swasta. Di dalam rumah ini terdapat 4 kakak yang beranggotakan sebanyak 9 orang. Rumah ini sudah ditinggali sejak tahun 1980 dan memiliki luas tanah 10 meter persegi dan luas bangunannya 20 meter persegi. Masih sama untuk meninjau aspek fisiknya, kami meninjau dari beberapa variabel dan di sini yang perlu di-highlight adalah variabel struktur bangunan, struktur jalan, drainase, dan saluran limbah yang dianggap masih kurang sesuai dengan standarnya. Yang pertama, struktur bangunannya, rangka bangunan dan kuda-kudanya sebenarnya sudah kuat, tetapi atap bangunannya masih bocor. Kemudian struktur jalan utama juga sudah diaspal, namun akses menuju rumahnya belum diaspal dan juga berlubang, tergenang air dan harus melewati tangga. Kemudian untuk drainasenya juga masih menggunakan saluran terbuka dan langsung dibuang ke kali yang ada di sebelah rumahnya. Untuk saluran limbahnya juga limbah ini langsung dibuang ke kali. Dan untuk variabel lainnya selain yang tadi telah disebutkan itu dianggap sudah sesuai dengan standarnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Givari Ardian Fauzan Al-Haris, NIM 1541878, akan mempresentasikan mengenai kondisi rumah 2. Berdasarkan hasil observasi, keluarga Ibu Noneng yang rumahnya memiliki 4 kakak mempunyai total pendapatan berkisar antara 1 juta sampai 2 juta rupiah. Dan dengan pendapatan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, sehingga terkadang harus menggabungkan penghasilan keluarga anaknya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pendapatan tersebut dihasilkan dari Ibu Noneng yang bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah pabrik konveksi di ujung Berung, tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya sehingga harus menggunakan moda transportasi yaitu angkot untuk bekerja di sana. Status kepemilikan rumah Ibu Noneng yaitu hak guna bangunan dan status kepemilikan rumahnya yaitu rumah milik pribadi. Sama seperti sebelumnya, yaitu bahwa status kepemilikan yang ada di Kelurahan Kebun Pisang merupakan hak guna bangunan, tidak hak milik karena tanahnya itu tanah pemerintah. Kemudian, keluarga Ibu Noneng biasa berkumpul di bagian lantai 1 rumahnya yang merupakan sebuah kamar terletak 1 ruangan setelah dapur sebagai pintu akses rumahnya. Secara umum, karakteristik fisik rumah Ibu Noneng belum baik, terutama dalam aspek infrastruktur pensampahan, jalan, drainase, dan limbah. Masih belum adanya tempat sampah di rumah tersebut sehingga digunakannya plastik untuk menampung sampah. Lalu, akses menuju rumah Ibu Noneng yang belum cukup baik karena melewati tangga dengan diberi jalan miring agar dapat dilewati motor dan juga tidak diaspal. Karena letak rumah Ibu Noneng yang berada di sebelah kali, saluran, drainase, dan limbah dengan mudah dialirkan langsung ke kali tersebut. Selain itu, dengan jumlah anggota keluarga yang berjumlah 9 orang, rumah Ibu Noneng belum memenuhi standar kebutuhan ruang gerak manusia di rumah yang merupakan 9 meter persegi per orangnya. Berikut merupakan denah rumah Ibu Noneng. Berikutnya, kondisi rumah 3. Rumah 3 merupakan rumah Ibu Icah yang merupakan ibu rumah tangga. Di dalam rumah tersebut terdapat 3 kakak yang anggotanya berjumlah 9. Rumah tersebut ditinggali sejak tahun 1955 dan memiliki luas tanah 60 meter persegi serta luas bangunan 60 meter persegi. Sama seperti sebelumnya, kondisi rumah tersebut ditinjau dari beberapa variabel yang ada di tabel tersebut. Yang pertama itu air bersih dengan kondisi existing, ketersediaan cukup, bersih, jernih, dan berasal dari sumur. Kemudian air minum, ketersediaan cukup, bersih, jernih, tidak berbau, dan berasa. Untuk persampahan terdapat TPS atau TPA, namun tidak ada tempat sampah di rumah. Struktur bangunannya, pondasi di tebing sungai, rangka bangunan cukup kuat, kuda-kuda cukup kuat menahan beban atap. Untuk pos kamling, terdapat pos kamling di RW 10. Listriknya berfungsi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Struktur jalan, material jalan keras, tidak berlubang, tidak tergenang air, akses masuk kurang lebar, dan menuruni tangga. Untuk drainase langsung menuju sungai yang ada di sebelah rumahnya.
Saluran limbah tidak mencemari sumber air dan permukaan tanah dan juga tidak bau. Untuk pencahayaan tidak menyilaukan mata dan ventilasi belum mencapai 10% luas lantai. Selanjutnya, keluarga Ibu Ica memiliki 3 kakak dengan 9 anggota keluarga dengan pendapatannya berkisar antara 1 juta sampai 2 juta rupiah. Keluarganya memiliki total pengeluaran yang cukup sama dengan pendapatan. Ibu Ica berkata bahwa jika kebutuhan mereka kurang tercukupi, maka dicukup-cukupkan saja. Pendapatan tersebut dihasilkan dari anaknya Ibu Ica yang bekerja sebagai pelayan fast food di Riau Junction, tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya sehingga harus menggunakan transportasi yaitu angkot untuk bekerja di sana. Dengan status kepemilikan hak guna bangunan, keluarga Ibu Ica memiliki rumah tersebut sebagai rumah milik pribadi. Keluarga Ibu Ica biasa berkumpul di ruang tamu yang di dalamnya terdapat televisi, sofa, dan lemari. Secara umum, karakteristik fisik rumah Ibu Ica belum baik karena letaknya berada di samping kali dan air terjun. Air terjun di sini maksudnya yaitu kalinya yang terdapat perbedaan ketinggian. Suara air terjun di belakang rumahnya dan suara kereta yang melintas membuat terganggunya aktivitas harian. Lalu akses menuju rumah Ibu Ica yang belum cukup baik karena menuruni tangga dan akses masuk yang kurang lebar. Karena letak rumah Ibu Ica yang berada di sebelah kali, saluran drainase dan limbah dengan mudah langsung dialirkan ke kali tersebut. Selain itu, dengan jumlah anggota keluarga yang berjumlah 9 orang, rumah Ibu Ica belum memenuhi standar kebutuhan ruang gerak manusia di rumah yang merupakan 9 meter persegi per orangnya. Berikut merupakan gambar sketsa denah dari rumah Ibu Ica. Hafizul 154-18-102. Untuk kondisi livelihood ketiga rumah. Dari ketiga rumah tersebut dapat dilihat terdapat kesamaan antara karakteristik ketiga rumah tersebut, yakni status kepemilikan tanah dan status kepemilikan rumah. Juga total pendapatan keluarga juga tidak berbeda jauh dari total pengeluaran mereka. Kawasan perumahan Kelurahan Kebon Pisang merupakan tanah milik pemerintah sehingga kepemilikan tanahnya berupa hak guna bangunan. Pada umumnya, salah satu dari anggota keluarga mereka bekerja dekat dengan tempat tinggalnya seperti Pasar Kosambi dan Jalan Riau untuk meminimalisir pengeluarannya untuk biaya transportasi. Tetapi salah satu rumah anggota keluarga bekerja jauh dari tempat tinggalnya yaitu di daerah Uyung Berung. Kesimpulan, kondisi rumah untuk ketiga rumah tersebut terbagi menjadi beberapa kategori. Ketersediaan air bersih baik air minum maupun untuk keperluan lain sudah terpenuhi. Untuk kesediaan tempat sampah sudah terdapat TPS, namun di masing-masing rumah belum seluruhnya tersedia. Kemudian untuk struktur bangunan masih belum terpenuhi. Selanjutnya, untuk kesediaan listrik, pos kamling, dan saluran drainase sudah mencukupi. Untuk keadaan masing-masing keluarga, mereka rata-rata memiliki 3 kakak dengan rata-rata 9 anggota keluarga. Untuk gaji pendapatan mereka juga berkisar antara 1 juta hingga 2 juta. Dengan pengeluaran juga sekitar 1 juta hingga 2 juta. Mereka mengaku bahwa kehidupan mereka cukup, dan jika tidak, mereka akan dicukup-cukupkan. Lalu, untuk lingkungan pada perumahan tersebut cenderung kurang optimal, di mana sebagian besar dari perumahan tersebut tidak memiliki ruang terbuka hijau yang luas. Kondisi livelihood masyarakat di Kelurahan Kebon Pisang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama, untuk bagian pekerjaan, ketiga rumah tersebut memiliki pekerjaan yang jaraknya tidak terlalu, hingga mereka membutuhkan transportasi, yakni motor dan angkot. Kemudian untuk kesehatan, masyarakat di sana sudah baik ditinjau dari tingkat baiknya ketersediaan air. Selanjutnya, untuk keamanan di sana sudah baik karena sudah terdapat siskamling yang bertugas dengan baik. Untuk saran, pertama, menyediakan tempat sampah di setiap rumah. Kedua, menanam tanaman hijau di area yang tergolong sempit. Ketiga, masyarakat mendapatkan pekerjaan layak agar pendapatan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir, mempertimbangkan transportasi yang dapat memudahkan mobilisasi dari tempat tinggal ke tempat kerja. Nah, selanjutnya ke slide selanjutnya kita di sini bisa melihat bahwa ada lampiran kuesioner. Lampiran kuesioner di sini pertama ada data responden yang membuat nama, jenis kelamin, usia sampai luas tanah atau luas bangunan. Lalu di bagian satu kita melihat keadaan keluarga, bagaimana pendapatannya, apakah tercukupi, bagaimana pendidikannya, dan juga kita melihat persepsi mereka mengenai keadaan rumah mereka. Selanjutnya di bagian kedua kita membahas tentang keadaan rumah, seperti jenis bangunan, tapak bangunan, dan juga jarak antar bangunan. Nah, masih di bagian 2 yang sama, kita juga meninjau kepemilikan lahan dan juga kepemilikan bangunan. Nah, untuk di bagian 3 ada livelihood, itu kita meninjau yang pertama tempat pekerjaan, lalu tempat aktivitas keluarga, tingkat kesehatan, keamanan. Nah, di keamanan ini kita melihat apakah ada sistem pengamanan pos kamling, apakah keberjalanannya bagaimana, apakah ada kriminalitas, karena mungkin di tempat masyarakat berpenghasilan rendah itu kan bisa kita ibaratkan dia seperti
atau cenderung slum area, jadi mungkin kriminalitasnya masih tinggi. Dan kita juga meninjau bagaimana sih pelayanan sistem keamanan yang ada di sana. Bahkan kita juga meninjau sistem pengamanan kebakaran, mengingat kepadatannya cukup tinggi di kebun pisang sendiri. Lalu bagian keempat kita meninjau tentang keadaan fisik. Keadaan fisik di sini kita ada jalan, lalu drainase. Setelah drainase juga ada sampah, juga ada limbah, dan juga ada air. Lalu ada pertanyaan tambahan seperti apakah daerahnya tersebut termasuk daerah yang rawan banjir ataupun daerah yang mempunyai kemungkinan terjadinya banjir ataupun bencana-bencana lain yang cukup menimbulkan dampak yang tidak baik untuk keberadaan masyarakat MBR di sana. Nah, selanjutnya di slide 32 bisa kita lihat bahwa lampiran survei yang kita lakukan di Kelurahan RW 10 Kebun Pisang, kita bisa melihat dari kiri ke kanan. Di kiri ada foto kita bersama rumah pertama yang kami kunjungi, dan kebetulan itu adalah Bapak Ketua RT RT 03, lalu di RW 10 Kebun Pisang. Lalu selanjutnya kita ke rumah ibu yang tinggalnya di dekat sampingnya adalah kali atau sungai yang bisa kita lihat kondisi rumahnya dari gambar. Lalu yang terakhir kita meninjau rumah dari kediaman ibu yang rumahnya ada di bawah jalan, di bawah, sekitar di tepi bawahnya jalan rel, jadi masuk ke bawah tangga ke dalam, dan cukup mempertimbangkan saran kita bahwa aksesibilitasnya sangat susah untuk menjangkau rumahnya, seperti itu. Kita bisa lihat dari foto pertama sampai foto ketiga dari kiri ke kanan.